Ya, terus keempat, pelajari behavior mereka. Behavior itu kebiasaan. Kebiasaan mereka saat ini itu bukan kebiasaan, perilaku, maaf. Perilaku mereka saat ini, perilaku dan kebiasaan mereka saat ini itu ngapain? Work from home, stay at home, social distancing. Itu adalah kata kunci yang sekarang sudah dibantu sama pemerintah nih. Kita udah jadi tahu, oh, behavior mereka saat ini adalah diam di rumah. Coba kita pelajari. Nah, pulpen mana ya? Ambil pulpen teman-teman ya, ambil pulpen, ambil kertas. Coba ditulis nih kira-kira nih, atau dibuat di notes di laptop atau di handphone. Kira-kira kegiatan mereka ngapain saat ini? Dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai malam maksudnya ya. Sampai pagi lagi sih, subuh kan. Pagi misalnya. Pagi ngapain? Oh, pagi mereka berjemur. Itu behavior. Satu. Habis berjemur mereka membuat sarapan. Yang sarapannya mereka buat sendiri. Karena mereka nggak mau keluar. Satu. Atau mereka go food. Ya, itu pun go foodnya terus disemprot-semprot. Habis mereka datang, makanannya disemprot atau dicuci dulu. Ya, baru dimakan. Itu behavior tuh. Habis makan sarapan, terus mereka ngapain lagi? Oh, sholat duha. Ya, semakin taat. Karena takut nih sama kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Semakin taat sama Allah ya. Habis duha mereka ngaji nih. Wah, zikir. Habis itu zuhurnya kalau target-targetnya hijab tadi ya. Zuhurnya mereka sholat di rumah ya. Terus bercengkrama dengan keluarga, main sama anak, nonton Netflix ya, nonton iFlix, nonton Hook, nonton apa, YouTube dan itu kegiatan mereka. Belajar online course, terus nyemil, banyak belanja, jajan, tapi jajan GoFood atau jajan yang dikirim makanannya. Itu ditulis tuh. Sampai malamnya lagi. Malamnya ngapain mereka? Buka sosial media, apa yang dibuka? Terus mereka nge-follow akun-akun apa? Nge-follow akun-akun presiden ya, nge-follow akun apa namanya? Informasi corona, nge-follow akun-akun berita kayak Kumparan, terus Kompas ya, terus kemudian apa lagi banyak. Terus apa tulis? Sampai sedetail itu. Dari situlah kita akan paham. Oh, kelakuan mereka saat ini seperti itu. Ya, kuncinya setelah itu kita akan ngerti, oh mereka itu kondisinya sekarang adalah lagi khawatir, walaupun nggak diomongin, oh saya takut, enggak sih, tapi dalam hati ini mereka ada rasa khawatir, ya. Kedua, mereka lagi ngerasa tidak aman untuk keluar rumah, mereka lagi ngerasa pengen sehat, tidak ingin tertular, mereka kangen sama keluarga karena dilarang untuk mudik, mereka sudah rindu dengan masjid karena pengen ke masjid, dan macam-macam tuh, jadi ketahuan, oh itulah yang mereka inginkan. Kalaupun mau makan mereka makanannya yang nyamperin, bukan mereka yang keluar. Mereka pengen lebih senang nonton dan lain. Ini kata kunci nih. Habis itu masuk ke strategi kelimanya. Pastikan produknya. Produk kita relate nggak dengan kegiatan mereka? Kalau produk kita nggak relate, misalnya kita jualan hot pants, ya, tapi walaupun ini nggak disaranin juga ya, berarti membuat orang nggak syari ya, apa ya? Misalnya kita mau jualan celana jeans nih untuk laki-laki, jual celana jeans nih, nggak ada diskon, nggak ada apa, jual celana jeans nih, relate nggak nih? Walaupun kalau sekarang sih mungkin masih oke oke aja, tapi kalau makin lama nih makin besar jumlah apa positifnya, nggak butuh orang mau jualan celana jeans apa deh, kayaknya nggak butuh, gue mau pakai ini kemana, lagi nggak pengen celana jeans. Nah, sekarang maksain mau pakai strategi yang secanggih apapun, kita mau ngiklan ke, sebut aja influencernya siapa, sekeras itu pun orang diiklanin. Aduh, nggak butuh celana jeans deh, yang penting gue sehat. Ya, itu yang mereka pikirin. Walaupun ada mungkin konversinya kecil yang belinya gitu ya. Nah, pikirin produknya, apakah produk kita relate? Kalau nggak relate, ya bisa juga ya nggak berdosa juga loh kita sejenak ya sesaat sementara kita mengubah modelnya atau mengubah produk yang kita jual sejenak aja, atau kita menjual produk yang meluncurkan launch produk yang kira-kira relate dengan kondisi sekarang. Apa nih yang relate nih, itu bisa kita persiapkan. Nah, habis itu setelah itu nih, wah produknya seperti tadi saya ini propolis, wah ini cocok nih untuk momen sekarang ya, maka saya luncurkan propolis dengan angle yang tepat. Tadi teman-teman lihat kan landing page-nya bahasanya seperti itu ya, itu sudah menyesuaikan dengan kondisi. Kalau dulu nggak gitu bahasanya, sudah dengan menyesuaikan kondisi, dan ini saya promosinya digenjot nih ya, karena apa, produk ini relate dengan keadaan sekarang ya. Habis itu don't promote ya, ingat don't promote. Loh kok ngajarin promote tapi kok don't promote, artinya apa, ada lanjutannya. Don't promote ya, but give the hope. Nah, ini bahasa Inggrisnya agak ya. Don't promote but give the hope ya. Coba ditulis Kang Ilham, artinya jangan mempromosikan tapi berilah sebuah harapan.
Itu yang paling penting di saat-saat seperti ini. Karena kita mempromosikan orang juga udah otak mereka udah ngerti. Ah lu yang iklan, ah lu mah promosi udah ngerti dalam hatinya. Ya, makanya but give a hope, berilah sebuah harapan bahwa mereka punya harapan. Nah, harapan mereka ini insya Allah bisa kebantu ya. Harapannya memang kepada Allah Subhanahu wa taala aja, tapi bisa melalui perantara produk kita. Kalian punya harapan sehat, hanya Allah yang bisa memenuhi itu semua, tapi coba mudah-mudahan melalui perantara ini propolis atau lu haus, kalian haus, harapannya pengen dahaganya lepas kan? Ini Allah akan memberikan Allah yang akan memenuhi harapan itu. Mudah-mudahan melalui teh botol ini bisa dahaganya terpenuhi. Nah, itu harapan ya. Jadi don't promote but give a hope. Maka kalimat-kalimat yang kita buat promosi itu jangan kalimat promosi, tapi kalimat sebuah harapan. Begitu mereka baca, ini yang saya butuh nih, ini harapan yang saya cari. Gitu. Kayak tadi kan headline-nya adalah apa namanya, meningkatkan daya imun tubuh, mencegah dari berbagai virus yang masuk lah gitu dengan British Propolis. Ini give a hope, bukan promote. Kalau promote beda kalimatnya. Dapatkan British Propolis dengan harga yang sangat murah, itu promosi. Atau misalnya manfaat British Propolis yang sudah terjamin, atau 6.000 dibutuhkan 6.000 lebah untuk satu kandungan satu botol. Itu promosi semua ya. Tapi kalau dengan give a hope, orang mulai beda. Ini yang saya butuh nih. Bahkan harga udah lupa mereka kalau udah bicara harapan. Harga lupa dan lain-lainnya. Tapi jangan juga berlebihan kayak yang jual masker ya, itu benar-benar berlebihan banget sih. Terus nextnya adalah platform yang tepat. Jadi beberapa platform yang tepat ya teman-teman bisa menggunakan, silakan ditulis ya. Platform yang tepat untuk menggunakan saat ini adalah Instagram ya, itu pertama. Kedua YouTube ya. Ketiga podcast. Kenapa saya bilang podcast? Karena sekarang sudah makin banyak artis-artis, kita lihat influencer sudah mengarah ke sana. Bahkan juga ini si AirPod juga sudah mulai tren sekarang, sudah semakin tren. Kalau tren sih sudah terjadi, tapi sudah semakin tren ya. AirPod yang dipakai begini teman-teman ya. Nah, gini maksudnya nih. Ini udah semakin tren orang menggunakan AirPod seperti ini. Artis-artis begitu ya menggunakan apa namanya seperti ini. Artinya kalau sudah sebegini, maka medianya bisa menggunakan podcast dan lain-lain. Nah, ini teman-teman, satu tadi Instagram, kedua YouTube, ketiga podcast ya. Terus yang keempatnya Facebook boleh lah, tapi Facebook nggak seberapa dibanding yang saya sebutkan tadi ini. Nah, ini beberapa platform yang bisa digunakan oleh teman-teman. Ini yang paling tepat di saat ini nih ya, walaupun banyak sih teman-teman bisa menggunakan website, blog ya, nanti orang nyari di Google ya, terus kita iklan di news platform kayak Kumparan dan lain-lain. Tapi saat ini yang lebih tepat adalah Instagram, YouTube, podcast, ini yang paling sering mereka buka dalam waktu dekat ini, termasuk Facebook terakhir. TikTok boleh sih, tapi TikTok ini saya belum menemukan belum menemukan seksinya, karena di sana yang ngumpul juga mereka untuk nyantai-nyantai, begitu kita ada iklan lewat gitu. Nah, ini satu lagi Facebook ya Kang Ilham, boleh. 4 platform ini yang lebih tepat karena mereka lagi sering di rumah, nggak gabut tuh. Mereka buka handphone lagi. Yang pertama kali dibuka adalah, ya itu tadi, yang dibuka pertama kali adalah Instagram dulu. Habis itu YouTube, bolak-balik itu aja. Ya, oke. Yang terakhir adalah strategi yang tepat. Nah, strateginya pun harus tepat. Strategi yang cara lama ya, pakai strategi yang tepat. Apa nih strateginya? Beberapa teman-teman boleh tulis ya. Yang pertama, bisa membuat sharing online karena orang work from home. Sharing online seperti ini nih. Sharing online tentang materi yang berkaitan dengan produk Anda. Kalau jualan propolis, kita buat sharing tentang, nanti undang dokter kerjasama. Makanya pengusaha harus koneksinya harus banyak ya. Buat webinar gratis tentang bagaimana, bahasanya bukan webinar ya, misalnya nanti orang kan nggak ngerti webinar, misalnya seminar online atau kuliah gratis online. Nah, kan ini lebih familiar untuk orang Indonesia. Oh, kuliah online ya. Nah, atau meeting online ya, seminar online. Apa namanya? Kesehatan ya, bersama dokter Ilham misalnya gitu, diundang tuh. Memang sama dokter beneran tuh. Harus punya koneksi dokter, tapi ya. Nanti kayak gini nih. Webinar, sharing, ngobrol bagaimana caranya menjaga kesehatan, dan nanti tengah-tengah jualan propolis. Ya, itu satu, sharing online. Yang kedua, dan sekarang apapun bisnisnya bisa digunakan cara sharing online seperti ini. Bukan cuman kayak online course, buku ya. Bukan cuman kayak gitu-gitu aja ya. Sekarang menjual produk apapun ya bisa dengan
online apa sharing online. Karena orang sudah ngerti nih sama pembelajaran online sekarang. Karena kan kemarin sekolah sekolah di rumah ya. Kedua adalah buat video yang relate, video-video yang relate. Karena orang gabutnya semakin saking gabutnya scroll 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 ada video tuh didiemin dipantengin apalagi IGTV ya. Lihat nih IGTV. Video yang relate dengan kondisi sekarang. Nanti disambung-sambungin sama produk kita. Misalnya sedih-sedih ya. Atau teman-teman bisa lihat misalnya video-video kayak Ustadz Hanan Ataki ya tahu kan ya. Ustadz ini beliau bikin video kan itu yang meledaknya sama video kan video seperti itu beliau itu kan sedih ya pakai background sedih terus teks-teks kata-katanya doang gitu ya di share tuh ya kayak gitu tuh itu video yang relate nanti bisa disambung-sambungkan dengan produk kita atau di ujung-ujungnya ngiklan ya. Nah saya juga mempraktekkan itu semua. Saya kemarin ngiklanin podcast saya itu menggunakan video seperti itu. Nanti di Instagram teman-teman boleh nge-follow Fahmi RICH ya, lihat ada postingan terakhir saya di situ ngepromosin podcast saya tapi menggunakan video seperti itu. Nah itu yang apa namanya yang sampai ngedengerin podcast saya banyak padahal baru perdana gitu ya. Terus nanti kan di podcast bisa langsung jualan kan. Habis itu manfaatkan live program, live seperti ini ya, live program teman-teman bisa lihat deh Narasi TV, tahu kan narasi.tv, mereka bikin live konser musik live ya, terus live nanti apa di situ donasi kan, nah teman-teman juga bisa bikin live untuk misalnya tanya jawab atau apa bikin programnya deh dijadwalkan programnya mau ngapain nih untuk nemenin kegiatan gabutnya orang sambil sharing atau di Instagram tapi ya live-nya misalnya atau kan dulu kan ramai kan ya jualan sambil live loh ya kayak di Bigo Live gitu ya sambil live ya terus mereka nawarin oke teman-teman ini ada baju ini baru nih kayak orang Padang kalau jualan ya. Mungkin teman-teman ada orang Padang ya oke ini baju ini nih mulai harganya segini-segini itu kan udah ramai dulu. Nah sekarang bisa juga dengan cara seperti itu tapi dibuat lebih soft lah dibuat lebih soft nggak yang hard sell begitu ya. Terus gunakan podcast. Cara bikin podcast teman-teman bisa menggunakan Anchor, ANC, platformnya anchor.fm. Nanti tinggal rekam suara, upload di anchor.fm udah selesai. Nanti itu suara teman-teman bisa muncul di Spotify, muncul di Anchor, muncul di Apple Podcast, muncul di mana-mana ya. Ya, Anchor nulisnya, anchor.fm. Itu di host, saya ngechat tuh, anchor.fm. Nah, enggak pakai H, pakai H. Anchor. ANCHOR. Nah, ini ya. Terus kemudian buat konten yang relate ya, konten-konten yang relate nanti bisa konten-konten tentang COVID-19, nanti di ujungnya ditawarin produk kita. Terus bisa dengan iklan dengan angle yang tepat ya, angle tepat seperti tadi misalnya kalau propolis eh tadi tuh iklan Facebook kita atau iklan Instagram kita bahasanya sudah seperti itu. Pokoknya mereka pengen sehat, mereka pengen aman, mereka pengen tenang, mereka pengen bahagia, mereka pengen ada teman di rumahnya. Nah itu, pikirin itu. Produk-produknya bisa makanan, cemilan kayak seblak instan, bakso yang bisa dibikin di rumah, ya cuanki dan lain-lain. Nah, terus kesehatan, bisa imun tubuh ya, bisa madu ya bisa herbal bisa propolis bisa macam-macam banyak banget ya ada essential oil ya yang apa oles-oles untuk anak-anaknya mencegah dari flu batuk dan lain-lain ya terus kemudian menemani kegabutan ya film bahkan kita bisa bikin film pendek tapi nggak sempat ya misalnya kita bikin teman-teman kalau ada yang jual ah ini kan di sini kan ada yang kebanyakan kan di apa namanya di circle-nya ini kan jualan ini kan apa sih seperti apa sih namanya herbal gitu kan, pelangsing gitu ya apa sih? Pelangsing sama apa sih namanya? Buat aduh saya lupa. Masker, Nah, itu masker. bisa masker. Ini bisa tuh bikin program online-nya. Bagaimana produknya cocok nih bisa program online bagaimana diet online ya, bikin kursus online, bukan kursus online. Program diet mentoring ya. Oh, ada diet mentoring ada teman saya punya dietmentoring.com tuh. Diet tapi mentoring diet tapi secara online nanti tawarkan produknya. Terus nanti mentoring tentang misalnya membuat menjaga wajah gitu ya. Nanti sambil tawarin maskernya dan lain-lain. Ini bisa dijual untuk saat ini nih diterapkan dan itu cocok untuk sekarang karena kondisinya seperti ini. Gitu ya. Nah, setelah ini terakhir ya, setelah ini nanti kita lihat seperti apa ombaknya ke depan, apakah semakin besar atau tidak. Kalau sudah semakin besar, nggak bisa maksain dengan cara-cara yang seperti ini. Kita ya bagi saya ya, kalau sudah semakin besar ombaknya nauzubillah sama nauzubillah sih semoga tidak terjadi. Nah, kita paling bisa jualan kebutuhan aja, kebutuhan kayak madu, roti yang gitu-gitu.
Karena kalau sudah semakin darurat, orang juga ekonomi semakin naudzubillah sih ya. Orang mau beli apa juga udah nggak ada nafsunya. Ya, mereka hanya butuh kebutuhan mereka aja. Madu tadi ya, roti, terus apa lagi? Telur ya, atau makanan yang kayak tadi masih masuk ya. Propolis juga masih masuk ya. Kayak gitu-gitulah. Ya. Oke, terima kasih segitu aja sharingnya malam ini, teman-teman. Sejam setengah berlebihan waktunya, maaf ya. Saya izin minum dulu ya. Aduh, aduh, aduh. Sudah selesai. Oh ya, ini pesan saya terakhir teman-teman adalah bisnis adalah perjalanan keimanan di mana kita tidak bisa bergantung kepada apapun dan siapapun. Kita hanya bisa bergantung kepada Allah saja dan juga ridho dengan semua ketetapannya. Saat ini kita krisis, kita sedang menghadapi wabah, tapi kita pengusaha memang hanya bisa bergantung kepada Allah saja. Bahkan dalam keadaan yang normal pun kita nggak bisa bergantung sama bos, kita nggak bisa bergantung sama karyawan, kita nggak bisa bergantung sama pembeli. Kadang hari ini beli, kadang besok PHP. Nggak ada yang pasti. Kita hanya yang pasti adalah hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja. Dan kita ridho dengan semua ketetapannya. Saat ini Allah mencabut nikmat bisnis kita yang biasanya kita berlebihan. Saat ini Allah mencabut nikmat itu dan kita harus ridho. Ya sudah, ini namanya dunia, itulah. Gitu ya. Jadi hanya bisnis tuh hanya di hati, nggak usah masuk ke hati kita, hanya di genggaman tangan kita aja udahlah. Itu kalau Allah ambil ya sudah, Allah ambil aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, terima kasih segitu sharingnya teman-teman. Oh ya.